semuanya, kembali lagi dengan aku Vina. Di video kali ini kita akan membahas mengenai endapan-endapan mineral yang ada di Indonesia. Ya, akan kita mulai dari endapan porfiri. Mau tahu lebih lanjut? Ikutin terus. Nah teman-teman, kalian pasti tahu kan tambang Grasberg yang ada di Papua seperti di video ini? Nah, itu termasuk salah satu contoh dari endapan porfiri yang ada di Indonesia. Apa sih endapan porfiri itu? Endapan porfiri adalah endapan biji yang terbentuk akibat intrusi batuan beku yang bersifat intermedier hingga asam yang mengontrol proses alterasi hidrotermal pada batuan sekitar hingga menghasilkan mineralisasi biji, yaitu seperti tembaga dan emas. Untuk jenis endapannya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada zona alterasi mineral dan zona mineralisasi biji. Yang mana zona alterasi mineral sendiri terbagi ke dalam 4 jenis. Kalau zona mineral biji terbagi ke dalam 3 jenis. Oke, seperti yang sudah aku jelasin di awal, kalau misalnya endapan porfiri ini memiliki beberapa komoditas logam seperti tembaga dan juga emas. Selain itu, endapan ini juga memiliki mineral biji utama seperti kalkopirit yang hadir sebagai Stockworth Veinlet dan juga bornit yang sering ditemukan di endapan porfiri tersebut. Pasti kalian tahu kan kalau semisal setiap mineral biji itu pasti mempunyai mineral pengotor atau mineral genggunya. Nah, di endapan porfiri kali ini mineral genggunya adalah kuarsa yang paling melimpah dan terbentuk dari silika dan juga feldspar yang terbentuk dari sisa-sisa atau produk alterasi yang tidak ekonomis. Karena aku dari prodi teknik metalurgi, di sini aku mau bahas sifat fisik utama dari logam yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu kalkopirit dan juga bornit yang berpengaruh ke dalam pengolahan. Nah, kalkopirit sendiri memiliki sifat utama yaitu sifat magnetiknya yang bersifat paramagnetik yang lemah, sehingga pemisahan magnetik itu kurang efektif. Dan juga untuk bornit memiliki sifat utama yaitu kekerasan yang rendah, yang mana sifat ini memudahkan proses penggilingan untuk membebaskan mineral biji dari mineral-mineral pengotor tadi. Ini bagian terakhir yaitu proses ekstraksi. Di sini aku mau ngejelasin proses ekstraksi apa aja yang digunakan dalam mengolah tembaga dan juga kenapa kita pakai proses tersebut. Yang pertama itu ada penghancuran dan penggilingan. Nah, proses ini membebaskan mineral tembaga sehingga proses flotasi dapat memisahkan mineral berharga secara efektif. Yang kedua itu flotasi. Dipilih karena mineral sulfida tembaga bersifat hidrofobik sehingga mudah dipisahkan dari genggu yang hidrofolik. Yang ketiga itu pemanggangan. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan sulfur dan besi yang mengganggu proses peleburan dan pemurnian. Yang keempat, itu ada peleburan dan konversi. Bertujuan agar pemisahan logam tembaga dari pengotor menghasilkan tembaga yang kasar. Yang kelima, ada pemurnian elektrolitik. Bertujuan untuk memberikan kemurnian tembaga yang sangat tinggi yang diperlukan dalam aplikasi industri. Dan oke, mungkin sekian penjelasan dari aku mengenai bagian pertama yang membahas mengenai endapan-endapan mineral. Nah, di video selanjutnya aku akan membahas mengenai endapan mineral skarn. Kalian mau tahu? Tonton video selanjutnya. Bye!